Jadi di hasil cek lab kedua, ini hasilnya berbeda. Katanya infeksi tenggorokan, sehingga dia diberikan obat, tapi lagi-lagi tidak opname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulmutakin di channel Akademi Santri. Pada malam hari ini saya ingin berbicara mengenai virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan istilah virus corona. Namun sebelum pembahasan itu dimulai, saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dan sahabat-sahabat serta kawan-kawan dan semua orang yang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dijaga dari virus-virus berbahaya termasuk COVID-19. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita sayangi selalu diridhoi langkahnya dan diberikan kesehatan serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai pembahasan mengenai COVID-19 dari sebuah cerita. Jadi sekitar 3 jam yang lalu saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang warga yang sampai saat ini masih terkonfirmasi positif COVID-19. Kisah yang dia alami sangat menyayat hati. Jadi dia baru beberapa hari yang lalu kehilangan seorang suami. Ya, suaminya juga positif COVID-19, positif corona, mendapat perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Situbondo. Jadi dia meninggal beberapa hari yang lalu karena penyakitnya, karena penyakit COVID-19. Sementara sang istri sampai saat ini masih terkonfirmasi positif. Tidak cukup sampai di situ saja. Anak yang ada di dalam kandungan, kebetulan si istri ini dalam keadaan hamil, juga keguguran atau meninggal ya. Keguguran karena kemungkinan karena si istri kecapean saat melayani si suami yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dan tadi saya juga sempat chattingan, dia sempat bercerita panjang lebar mengenai kronologinya, dan juga saya sebagai seorang muslim, dia juga sama-sama muslim, tentu kita memberikan support, saling memberikan support satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa segala sesuatu itu sudah dari Allah. Jadi Allah yang menentukan jalan hidup kita dan kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengatur jalan hidup kita. Jadi sekali lagi apa yang terjadi itu sudah takdir dari Allah, sudah kehendak Allah, dan saya yakin Allah di balik musibah, Allah pasti akan memberikan kebahagiaan. Setelah hujan pasti ada pelangi, setelah gelap pasti ada terang. Itu yang kemudian saya sampaikan agar yang bersangkutan mengembalikan setiap kejadian kepada Allah sebagai pemilik jalan hidup. Kita adalah wayang yang hanya digerakkan oleh Allah, yang diatur segala ritme kehidupannya ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang menarik di sini, apa? Yakni ketegaran seorang wanita ketika dia harus kehilangan orang-orang tersayang, dia harus tinggal seorang diri karena akibat virus COVID-19. Kita juga bisa belajar dari kisah itu bahwa kita harus menjaga diri mulai sekarang. Ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak satu sama lain. Saya kadang-kala heran ya, ketika ada orang yang mengatakan saya tidak takut terhadap virus corona, saya tidak takut terhadap COVID-19, saya hanya takut kepada Allah, karena mati hidup itu urusan Allah. Benar, mati hidup itu urusan Allah, tapi kita diminta untuk ikhtiar. Oke lah, kita tidak takut terhadap COVID-19, kita tidak takut mati, namun apakah kita harus membahayakan orang-orang di sekeliling kita? Misalnya kita tidak menggunakan masker, kita terpapar virus berbahaya itu, kita terpapar virus corona, kemudian kita berkumpul dengan kakak, dengan adik, dengan istri, atau kalau yang wanita dengan suami, dengan orang tua, berkumpul dengan mereka, kemudian mereka juga positif. Oke, imun kita kuat, tapi imun keluarga kita, imun saudara-saudara kita, kalau pada akhirnya ada berakibat fatal, pada saatnya kita juga yang akan menyesal. Nah, ini cerita. Jadi kita bisa belajar dari kejadian yang sudah terjadi, termasuk yang terjadi terhadap kawan saya. Makanya sangat aneh jika sampai hari ini ada orang yang masih belum percaya bahwa virus corona itu ada. Ini ada loh, ada yang masih tidak percaya, bahkan pernah di media sosial debat dengan saya bahwa dia tidak percaya corona, bahwa corona ini konspirasi, corona ini adalah virus buatan.
Saya tidak tertarik untuk berbicara bahwa corona ini konspirasi, itu terlalu jauh buat saya. Yang terpenting sekarang faktanya orang yang meninggal akibat COVID-19 itu ada. Faktanya orang yang sakit karena corona itu ada. Faktanya cukup banyak orang yang terpapar, bahkan petugas medis ada yang meninggal akibat terpapar virus corona dari si pasien. Ini sudah fakta. Fakta di lapangan yang terjadi, dan virus ini bisa menjangkit siapa saja. Tidak hanya si A, si B, orang lain, tapi bisa diri kita juga, saudara kita, keluarga kita. Maka langkah yang banyak harus kita lakukan hari ini adalah antisipasi, menjaga diri dengan baik. Oke, agar lebih termotivasi, saya ingin membaca cerita dari yang bersangkutan, bagaimana kronologi dia kehilangan suami beserta anaknya. Saya juga sangat sedih ketika mendengar cerita ini. Musibah yang dialami wanita itu bermula dari tanggal 20 Agustus lalu. Ketika itu si suami wanita mengalami demam tinggi. Suaminya ini mengalami demam tinggi. 3 hari setelah itu si suami sudah tidak bisa mencium bau makanan. Bahkan ketika makan dimasukkan ke mulut rasanya tidak karuan. Nah, awalnya si istri ini mengira kok aneh ya, ini sakit apa. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020, si istri membawa suaminya untuk cek lab. Tidak ada penyakit apapun ternyata setelah dicek lab, kata dokter. Bahkan dokter menyatakan sehat, hanya diberi obat dia, tidak opname dan sebagainya. Nah, karena belum sembuh, tanggal 2 September si suami kembali dibawa cek lab ke salah satu rumah sakit. Kali ini hasil labnya menyatakan infeksi tenggorokan. Tidak dianjurkan opname, hanya diberikan obat. Jadi di hasil cek lab kedua, ini hasilnya berbeda, katanya infeksi tenggorokan, sehingga dia diberikan obat, tapi lagi-lagi tidak opname. Nah, tanggal 5 September 2020, keadaan si suami semakin memprihatinkan. Si suaminya ini lemas dan muntah, akhirnya kembali dibawa ke salah satu rumah sakit di Situbondo, kemudian dinyatakan tipes. Di sana si suami ini diopname menggunakan oksigen dan dirawat di kamar biasa. Tanggal 6 September, seorang perawat datang, dia menyampaikan bahwa sakitnya suami mengarah ke COVID-19. Kebetulan ketika itu si suami sudah mulai sesak. Akhirnya pada tanggal 8 si suami dites swab, hasilnya benar-benar dia terpapar COVID-19 atau terpapar virus corona. Sementara si istri ketika itu juga merasa panas, batu-batu dan lemas, namun dia tetap berpura-pura baik-baik saja. Tujuannya apa? Agar si suaminya ini juga tidak khawatir. Jadi tetap menjadi wanita yang harus tangguh, yang berusaha tangguh, yang berusaha berpura-pura meskipun dia dalam keadaan sakit. Ini kan luar biasa. Nah, bahkan ketika si istri ke kamar mandi, ketika itu ada kejadian yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, si istri dibuat kaget dengan gumpalan darah. Jadi ketika di kamar mandi, tiba-tiba di celananya banyak gumpalan darah. Pinggulnya juga, pinggangnya juga merasa sakit. Dia pun mulai panik dan menyadari bahwa ketika itu bayi yang dia kandung gugur. Jadi dia mengalami keguguran. Mungkin karena kelelahan atau sebagainya. Tapi lagi-lagi si istri yang luar biasa ini kembali mencoba menyembunyikan semua itu dari sang suami. Tujuannya apa? Agar si suami tidak semakin drop. Dia berpura-pura tegar. Sore harinya si suami langsung dibawa ke rumah sakit lain karena semakin parah ya. Dan dia terpositif COVID-19, akhirnya dibawa ke rumah sakit lain. Mengapa kok harus dibawa ke rumah sakit lain? Sebab di rumah sakit sebelumnya itu ventilator terpakai semua. Jadi untuk mencari ventilator lain dibawa ke rumah sakit lain. Namun begitu sang suami masuk ke ruangan khusus, istri juga dibawa ke UGD untuk menjalani tes swab dan ronsen. Jadi petugas medis khawatir si istri juga terpapar, akhirnya dibawa ke ruangan IGD untuk menjalani tes swab. Setelah dites ternyata si istri ini juga positif. Jadi keduanya ini sama-sama positif, kawan. Ketika keduanya sama-sama positif, proses penyembuhannya itu berbeda. Si istri ini juga mengalami sesak nafas, begitupun dengan si suami. Tapi proses penyembuhan pada si istri ini tergolong cepat. Artinya dia mengalami sesak nafas tapi tidak separah si suami. Sementara si suami keadaannya terus semakin parah. Kemudian tanggal 17 September 2020 si suami dinyatakan meninggal dunia. Jadi cobaan ini semakin membuat si istri terpukul. Bagaimana tidak? Dia baru saja kehilangan seorang anak, saat ini harus kehilangan seorang suami.
apa yang sudah dibangun, mimpi yang sudah dibangun, harapan yang sudah dibangun bersama sang suami harus sirna secara tiba-tiba. Pasangan ini baru beberapa bulan menikah. Bahkan sebelum si suami meninggal, keduanya sempat saling chattingan. Keduanya sempat saling bercanda atau sang istri pada sang suami, kita akan keluar bareng, kita akan sehat bareng. Bahkan keduanya ini sempat berbincang-bincang mengenai ingin punya anak 4 dan lain sebagainya. Ini namun harapan-harapan itu ternyata tidak diijabah oleh Allah. Allah memberikan jalan lain, Allah memberikan ketentuan lain, Allah memberikan kehendak lain, bahwa batas pertemuan di dunia antara si suami dengan si istri ini hanya sampai pada tanggal 17 September itu. Dan ironisnya lagi, karena si istri masih dalam keadaan positif, terbaring lemah di rumah sakit, dia tidak bisa menemani proses pemakaman. Dia tidak bisa menemani. Dengan keadaan itu, mau siapa yang tidak terpukul? Siapa yang tidak merasa sakit dengan cobaan-cobaan itu? Tapi apa boleh buat? Lagi-lagi itu adalah kehendak Allah, itu sudah Tuhan yang menentukan. Manusia itu hanya bisa menerima. Tapi saya mulai belajar ya dari kisah ini bahwa Allah itu, saya yakin Allah itu hanya akan memberikan cobaan kepada orang-orang yang kuat, kepada orang-orang yang sabar. Saya juga sempat menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dalam memilih orang untuk menerima cobaan Tuhan, ibarat seseorang memilih orang lain untuk menyalurkan investasi. Jadi bagaimana ketika kita mau investasikan harta kita kepada orang lain, kita harus memilih orang yang benar-benar mampu untuk menjalankan investasi itu, serta orang itu yang bisa dipercaya. Maka dari itu, ketika Allah memberikan cobaan yang berat kepada kita, maka sebenarnya Allah percaya bahwa kita kuat untuk menjalaninya. Saya ingat terhadap salah satu kalimat motivasi yang entah dari mana asalnya, cuma saya sering dengar bahwa kita jangan pernah bilang kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi kita sampaikan kepada masalah bahwa, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Dengan demikian beban kita akan lebih ringan. Kalau kita menyandar kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatunya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Yang terpenting kita ikhtiar. Ayo jadikan kejadian ini sebagai pelajaran untuk kita bersama. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kalau kita memang tidak takut, tidak mau menjaga diri sendiri, setidaknya menjaga orang lain, menjaga orang-orang sekeliling kita. Mari Indonesia, saya yakin masyarakat Indonesia adalah masyarakat hebat, masyarakat Situbondo adalah masyarakat kuat, masyarakat Situbondo adalah masyarakat cerdas. Kita bersama-sama lawan virus ini dengan baik, kita bersama-sama lawan virus ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker. Itu saja dari kami, semoga cerita ini bisa menjadi motivasi buat kita semua agar kemudian kita bisa taat terhadap aturan, agar kita bisa saling menghargai satu sama lain, menjaga kesehatan satu sama lain. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.